Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alia Syahdanawah dengan NIM 240107110019. Di sini saya akan membacakan kitab Minhajul Arifin pada halaman 12 sampai halaman 22 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teosofi yang diampu oleh Ustadz Aris Mahmudi. Jadi kitab Minhajul Arifin ini adalah salah satu risalah atau tulisan pendek yang ditulis oleh Imam bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab ini membahas tentang jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk mendapatkan surganya Allah. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita kirimkan terlebih dahulu Sahihul Fatihah untuk penulis kitab Minhajul Arifin, yakni Imam bin Muhammad Al-Ghazali. Khususan ila Fatihah. Baik, langsung saja. Muqaddimah al-muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, nawwara qulubal arifin, yang telah menyinari hati-hati para kekasihnya, para arifin atau para orang-orang yang mengenal Allah, bidzikrihi, dengan mengingatnya, wa antaqa alsinatahum bisyukrihi, jadikan lisannya berbicara, bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah, wa amara jawarihihim bi khidmatihi, dan Allah yang memakmurkan anggota tubuhnya untuk berkhidmah kepadanya. Fahum fi riyadil unsi yarta'un, mereka menikmati taman. Maksudnya mereka merasa tenang jika bersama Allah, tetapi mereka merasa gelisah jika bersama manusia. Wa ila awkaril mahabbati ya'un, dan berteduh di aura cintanya Allah. Tikruhum fadikruh, Allah mengingat mereka, fadikruh, dan mereka pun mengingatnya. Wa ahabbuhum fa'ahabbuhu, dan Allah mencintai mereka, fa'ahabbuhu, dan mereka pun mencintainya. Wa radhiya anhum, dan Allah meridhai mereka, faradu anhu, dan mereka pun meridhoinya. Ra'su malihimil iftiqar, modal mereka adalah bergantung kepadanya. Wa nidhamu amrihim al-ittirar, dan segala urusannya itu al-ittirar, mendesak. Alamahum dawa'ud dzunub, Allah ajarkan kepada mereka akan obat-obat dosa. Wa arafahum tibbil qulub, dan Allah juga ajarkan kepada mereka tentang obat hati. Fahum masabihu anwari hujjati, maka mereka adalah pelita hujahnya Allah. Wa mafatihu khazaini hikmati, dan mereka adalah pembuka atau kunci khazanah hikmahnya. Imamuhumul qamrut thaliq, imam mereka adalah rembulan yang bersinar. Wa qaiduhumun nur as-sati', penuntun mereka adalah cahaya yang berkilauan. Sayyidul mawali wal arab, tuannya para manusia dan orang-orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. As-samratuz zakiyah, yang mana beliau merupakan buah yang suci. Minas syajaratil mubarakah, yang bersumber dari pohon yang diberkahi Allah. Allati asluhat tauhid, yang mana akarnya adalah tauhid kepada Allah. Wa far'uhat taqwa, dan cabangnya adalah ketakwaan. Jadi segala puji milik Allah yang telah menerangi hati kaum arif bi Allah dengan berzikir, menjadikan lisan mereka melantunkan syukur kepada Allah, dan menggerakkan anggota tubuh mereka untuk berkhidmah kepadanya. Mereka berayun bebas di taman kedekatan dan berteduh di aura cintanya Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat mereka dan mereka pun mengingatnya. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan Allah juga rela kepada mereka dan mereka pun rela kepadanya. Bekal mereka adalah bergantung kepada Allah. Keteraturan urusan mereka adalah kepastian keyakinan. Ilmu mereka adalah obat dosa, makrifah mereka adalah penyembuh hati. Maka merekalah pelita hujahnya dan kunci khazanah hikmahnya. Imam mereka adalah bulan purnama dan panglimanya adalah kecermelangan matahari, tuan dari seluruh Arab, tuan dari seluruh manusia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah buah suci dari pohon yang diberkahi, yang berakarkan tauhid dan bercabang takwa. La syarqiyatin wala ghurbiyatin, tidak di timur dan tidak di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir saja minyaknya menyala sekalipun tidak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah menunjukkan cahayanya terhadap orang yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 35. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Yang berarti barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada baginya cahaya. Sallallahu alaihi wasallam salatun taruhu fis samawati athariha. Semoga Allah memberikan kepadanya salawat dan kesejahteraan yang jejaknya tampak di langit. Wa ta'alu fi jinanil khuldi anwaruha. Dan cahayanya membumbung tinggi di surganya yang kekal. Jadi cahayanya membumbung tinggi di surga yang abadi. Wa akhbaru wa tatif dan indah fi masyahidil anbiya, pada pandangan para anbiya, akhbaruha beritanya. Wa ala alihi tahirin wa ashabil mutahhirin. Semoga pula kesejahteraan dicurahkan kepada sanak keluarganya yang suci dan seluruh sahabatnya yang disucikannya. Al-babul awal, al-bayan nahwul muridin. Bab yang pertama yaitu bab tentang petuah untuk al-muridin. Al-muridin di sini adalah setiap orang yang memiliki iradah kepada Allah, atau bisa disebut juga para pencari Allah. Yaduru ala thalathati usul. Seorang murid berkutat atas 3 usul atau 3 dasar. Al-khawf, yang pertama takut, wal-raja dan harapan, wal-hub dan cinta. Fal-khawf far'ul ilmi. Khawf adalah cabang dari ilmu. Wal-raja far'ul yakin. Dan harapan adalah cabang dari yakin. Wal-hub far'ul ma'rifah. Dan cinta adalah cabang dari ma'rifah. Fadalilul khawf al-harab. Tanda takut yaitu lari. Wa dalilur raja at-talab. Dan tandanya raja yaitu mencari. Wa dalilul hub itharul mahbub. Dan tanda dari cinta yaitu memberi atau mengutamakan sang kekasih. Jadi penjelasan ini berkisar atas 3 dasar, yaitu yang pertama al-khawf yang berarti takut, al-raja yang berarti harapan, al-hub yang berarti cinta. Al-khawf yang dimaksud di sini adalah rasa takut yang muncul karena sesuatu yang akan datang. Jadi al-khawf adalah cabang dari ilmu, al-raja adalah cabang dari keyakinan, dan al-hub adalah cabang dari ma'rifah. Wa mithalu dzalik al-haram wal masjid wal ka'bah. Contohnya di sini yaitu haram, masjid, dan Ka'bah. Faman dakhala haramul iradah, barang siapa yang masuk ke dalam haram al-iradah, amina minal khalaq, maka dia akan aman dari makhluk. Wa man dakhala al-masjid, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, amin tajawarihu ayasta'milaha fi ma'siyatillahi ta'ala. Selamatlah anggota tubuhnya
dari menggunakannya dalam bermaksiat. Wa man dakhala al-Ka'bah, dan barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, amina qalbuhu ay yashtaghila bi ghairi dzikrillah azza wa jalla, maka aman hatinya dari sibuk selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asbaha al-'abdu, apabila masuk waktu pagi, al-'abdu seorang hamba, lazimahu ay yanzura fi dhulmatil lail wa nurin nahar, dia wajib melihat gelapnya malam dan cahayanya siang. Wa ya'lamu an ahaduhuma, dan dia tahu bahwasanya salah satu dari keduanya, idza dhahara, kalau nampak, azala sahibuhu 'anil wilayah, pasti dia akan melengsarkan yang menempatinya daripada kekuasaannya. Fakadzalika nurul ma'rifah, begitu juga akan cahaya ma'rifah, idza dhahara, jika cahayanya muncul, azala zulmatan al-ma'asi 'anil jawarih, maka cahaya itu akan melengsarkan segala kemaksiatan dari anggota badan. Jadi, contohnya di sini yaitu al-haram, al-masjid, dan Ka'bah. Di sini dijelaskan, barang siapa yang memasuki haram al-iradah, maka dia akan aman dari makhluk. Al-haram di sini itu disebut berarti lokasi, seperti istilah al-haram al-jami', berarti kampus universitas. Lalu, barang siapa yang memasuki masjid, berarti anggota tubuhnya akan aman dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang memasuki Ka'bah, maka hatinya akan aman dari kesibukan selain mengingat atau berzikir kepada Allah. Jika seseorang melihat pagi hari, pasti akan didahului kegelapan malam dan berlanjut terangnya siang hari. Jika siang hari datang, dia akan menyaksikan hilangnya malam. Begitu juga jika malam hari tiba, hilanglah siang. Cahaya ma'rifah yang jika cahayanya muncul, jernalah kegelapan maksiat dari seluruh anggota tubuh. Fa in kanat halatahu halatan yardhaha, seandainya seorang murid mendapatkan keadaan yang membuat dia ridho akan keadaan itu, hululil maut, akan datangnya kematian, syakarallahu ta'ala, maka dia harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, ala taufiqih wa ismati, atas taufik dan penjagaannya. Wa in kanat halatuhu halata yakrah ma'ahal maut, jika seandainya dia dalam keadaan yang menyebabkan dia takut akan kematian, intaqil anha, dia berpindah darinya, bisihhatil azimah, dengan kesungguhan yang benar, wa kamalil juh, dan juga kesungguhan yang sempurna. Wa alima alla malja'a minallahi illa ilaih, dan dia harus tahu bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la wusula ilaihi illa bih, sebagaimana tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali dengan sebab Allah. Fanadima, maka dia menyesali, ala ma afsada min umrihi, atas apa yang telah rusak dari umurnya, bisu'i ikhtiyarihi, dengan sebab pilihannya yang buruk, wasti'anu billah ala tadhiri zahirah minad dunub, dia meminta tolong kepada Allah untuk membersihkan zahirnya dari dosa, wa tasfiyati batini minal uyub, dan mensucikan batinnya dari aib, wa qat'a zunnarul ghaflah an qalbi, dan dia memutuskan ikatan kelalaian dari hatinya, wa aqfa'a nar syahwa an nafsi, dan dia memadamkan api syahwat dari dirinya, wastaqama ala tariqil haqq, dan beristiqomah di jalan yang benar, wa raqiba amtiyatas sidqi, dan dia kendarai kendaraan kejujuran, fa inan nahara dalilul akhirah, karena siang merupakan tanda dari akhirat, wal lail dalilud dunya, dan malam adalah dalil dunia, wan naum syahidul maut, dan tidur adalah tanda dari kematian, wal abdu qadimun ala ma aslaf wa nadimun ala ma khalaf,
Seseorang akan membawa amalnya dan menyesali apa yang ditinggalkannya. Yaqulullah azza wa jalla, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Jadi, jika seorang murid merasa rela terhadap kematian, maka dia harus bersyukur kepada Allah karena dia memperoleh taufik dan ismahnya atau penjagaannya. Jika dia membenci kematian, maka dia harus berpindah kepada azimah atau keinginan yang benar dan harus benar-benar berupaya tidak membenci kematian. Karena tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Begitu juga murid tidak akan sampai kepadanya kecuali dengannya. Dia harus menyesali kesalahannya akibat salah atau keliru dalam memilih jalan. Dia harus memohon bantuan Allah dalam upaya membersihkan lahiriahnya dari dosa dan dalam upaya menyucikan kecacatan. Dia harus memotong tali kelalaian dari hatinya dan memadamkan api syahwat dari jiwanya. Dia harus beristiqomah di atas jalan kebenaran dan berpegang pada kejujuran. Siang adalah isyarat akan akhirat dan malam atau kegelapan sebagai lambang dunianya. Sementara tidur sebagai saksi kematiannya. Seseorang akan membawa amalnya dan menyesali apa yang ditinggalkannya. Firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 13, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar, yang artinya pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Bab tsani, babul ahkam. Bab yang kedua yaitu bab tentang hukum. I'rabul qulub ala arba'ati anwa'. Perubahan hati itu terbagi menjadi 4 macam. Raf'un, meningkat, wa fathun, dan terbuka, wa khafdun, turun, wa waqfun, dan berhenti. Faraf'ul qalbi fi dzikrillah ta'ala. Maka naiknya hati itu disebabkan karena berzikir kepada Allah. Wa fathul qalbi fi ridha, dan terbukanya hati dengan cara ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafdul qalb fil ishtighal bi ghairillah ta'ala, dan turunnya hati karena sibuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa waqful qalbi fi ghaflati 'anillah ta'ala, dan berhentinya hati karena lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perubahan hati di sini dijelaskan melewati 4 hal, yaitu rafa yang artinya meningkat, fath yang artinya terbuka, khafat yang berarti turun, dan waqfun yang berarti berhenti. Fa'alamatur raf'i thalathatu asya. Tanda-tanda naiknya hati ada 3 perkara. Wujudul muwafaqah, yang pertama adanya kesesuaian terhadap perintah dan larangan Allah. Wa faqdul mukhalafah, hilangnya perbedaan. Wa dawamu syauq, dan munculnya rasa rindu. Wa alamatul fathi thalathatu asya. Tanda-tanda terbukanya hati ada 3. At-tawakkal, was-sidqi, wal yaqin, yaitu tawakal, jujur, dan yakin. Wa alamatul khafdi thalathati asya. Dan tanda turunnya hati ada 3. Al-ujub, wal riya, wal haras, yaitu ujub, riya, dan kikir. Wa huwa mura'atud dunya, yaitu orang yang mementingkan dunia. Wa alamatul waqfi thalathatu asya. Dan tanda orang berhenti ada 3. Tanda hati yang berhenti ada 3. Zawalul halawatut ta'ah, telah hilangnya manisnya ketaatan dalam beribadah. Wa 'adamu mararatil ma'siyah, tidak merasakan pahitnya kemaksiatan. Wal tibasul halal, samarnya akan perkara yang halal. Di sini dijelaskan bahwa tanda meningkatnya hati ada 3. Yang pertama yaitu terciptanya keserasian. Yang kedua, hilangnya perbedaan. Dan yang ketiga yaitu munculnya rasa rindu yang berkesinambungan. Tanda fath juga ada 3, yaitu tawakal, jujur, dan yakin.
Begitu juga dengan khofat, tanda-tandanya juga ada 3, yaitu ujub, riya, dan kikir. Yang semuanya itu disebabkan oleh sikap terlalu mementingkan keduniaan. Sementara itu, tanda-tanda waqfun juga ada 3, yaitu hilangnya kenikmatan ketaatan dalam beribadah, tidak adanya kepahitan dalam maksiat, dan campurnya yang halal dengan yang haram. Bab tsalits, bab ri'ayah. Bab yang ketiga yaitu bab tentang ri'ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Wa huwa ilmul anfas, ilmu yang dimaksud adalah ilmu anfas. La yajibu an yakuna nafasun al-muridi syukran aw udran. Maka wajib hukumnya seorang murid nafasnya bersyukur atas nikmatnya Allah atau memohon ampun kepada Allah. Fa in qubila fa fidlun. Jika amal kita diterima, maka itu murni karunia-Nya Allah. Wa in rudda fa adlun. Jika ditolak, itu karena keadilan. Fa ta'i'ul harakata bit taufiq. Gerakan taat itu datang lantaran tauhid. Wasukun bil ismah, dan diamnya kita adalah penjagaan dari Allah. Wala yastaqim dzalika lahul adawam al-iftiqar wal ittirar. Tidaklah dia istiqomah kecuali dengan terus-menerus merasa butuh kepada Allah. Wa miftahu dzalik dzakarul maut. Kuncinya yaitu dengan mengingat kematian. Li'anna fihi rahata minal habs. Karena dapat menimbulkan rasa merdeka, hubsi, merdeka. Wa najata minal udu, dan selamat dari musuh. Wa qawamuhu biraddil umri ila yaumil wahid, dan anggap umur kita tinggal sehari. Wa la yatimma dzalika illa bittafakkur fil awqat. Tidak akan muncul perasaan mati kecuali ia bertafakur tentang waktu. Wa babul fikri al-faragh. Pintunya agar bisa bertafakur adalah kekosongan. Wa sababul faragh az-zuhud. Sebab orang yang kosong waktu adalah zuhud. Wa imaduz zuhdi at-taqwa. Pondasinya zuhud adalah takwa. Wa sanamut taqwa al-khauf. Dan puncaknya takwa adalah takut. Wa zimamul khauf al-yaqin. Dan tali kendalinya takut adalah yakin. Panadhamul yaqin al-khalwah wal ju'. Pondasinya keyakinan adalah khalwat wal ju' dan lapar. Wa tamamuha, dan kesempurnaan keduanya itu al-khalwah wal ju' al-juhdi adalah bersungguh-sungguh. Wasabru, dan sabar. Wa tariqu masidqi, dan jalan sungguh dan sabar adalah jujur. Wa dalilus sidqi al-ilmu, dan bukti kejujuran adalah ilmu. Di sini dijelaskan dalam kaitannya dengan murid, ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu al-anfas, itu ilmu yang berkenaan dengan keluar masuknya nafas. Jadi nafas seorang murid harus menjadi manifestasi syukur atau permohonan ampun. Jika amalnya diterima Allah, itu semata-mata karena keutamaannya. Jika ditolak, itu karena keadilannya. Aktivitas taat pada dasarnya taufik Allah, sedangkan diamnya adalah karena ismahnya atau penjagaannya. Keduanya tidak akan terjadi secara istiqomah kecuali adanya sikap ketergantungan dan kepasrahan diri kepada Allah. Adapun kuncinya adalah dengan mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian dapat menimbulkan rasa merdeka dari rasa terbelenggu dan intimidasi musuh. Untuk itu harus dimunculkan anggapan bahwa usia yang kita miliki itu hanya tinggal 1 hari, dan itu harus dimunculkan setiap waktu. Pemikiran seperti itu bisa dikonsentrasikan melalui pengosongan yang berpangkal pada zuhud. Zuhud sendiri adalah takwa yang pokok, dasarnya adalah khauf, yaitu takut kepada Allah, dan bersumber dari al-yakin, keyakinan,
Dan keyakinan sendiri bisa didapat melalui al-khulwat, yaitu menyepi untuk beribadah, dan lapar. Adapun kesempurnaan al-khulwat dan ju' atau lapar adalah dengan kesungguhan dan jujur. Dan bukti kejujuran seorang murid adalah dari ilmunya. Al-babur rabi', babun niat. Bab yang keempat yaitu bab tentang niat. La budda lil 'abdi minan niyah fi kulli harakah was sukun. Haruslah seorang hamba memiliki niat pada tiap geraknya dan diamnya. Rasulullah bersabda, fa innamal a'malu binniyat wa kullu imri'in ma nawa wa niyatul mu'minin khairun min 'amali. Jadi, seorang hamba baik gerak maupun diamnya harus disertai dengan niat. Apapun yang dilakukan itu harus disertai dengan niat. Rasulullah bersabda, fa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya dalam seluruh perbuatan harus disertai dengan niat. Wa likulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap-tiap pribadi tergantung kepada masing-masing niatnya. Wa niyatul mu'minin khairun min 'amali, dan niat seorang yang beriman adalah lebih baik daripada amalnya. Wan niyatu takhtalif ala hasabi ikhtilafil awqat, dan niat itu berbeda-beda sesuai dengan waktu atau kondisi. Wa sahibun niyah nafsuhu minhu fi ta'ab, orang yang rajin niat dirinya akan merasa capek atau merasa mudah letih. Wan nas minhu fi rahah, dan manusia terhadap niat mereka itu santai. Tahu manusia yang tidak disertai dengan kewaspadaan terhadap niat, itu mereka merasa santai. Walaysa syai'un 'alal muridi as'aba min hifdzin niyah, dan tidak ada sesuatu bagi seorang murid yang lebih berat daripada menjaga niat. Niat sebagaimana iman bisa berjalan dengan grafik yang berbeda tergantung waktu dan kondisinya, sehingga bisa jadi orang yang menjaga niat itu akan merasa capek atau letih dibuatnya. Bagi orang awam yang perbuatannya tidak disertai kewaspadaan terhadap niat, akan terasa santai, datar-datar saja. Tidak ada yang lebih sulit bagi seorang murid melebihi menjaga niat. Jadi, kalimat segala sesuatu yang kita kerjakan harus sesuai dengan niatnya itu terdengar seperti permainan kata, tetapi bisa juga mempunyai makna yang dalam, tergantung dengan konteksnya. Seperti dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, yang berarti segala sesuatu itu tergantung pada amalnya. Jadi niat adalah penentu nilai amal. Dalam kitab ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa niat adalah pondasi dasar dari setiap amal ibadah. Jika niatnya benar, maka amal itu bisa diterima dan bernilai di sisi Allah. Namun, jika niatnya itu rusak, maka amal itu bisa jadi sia-sia, seperti riya atau pamer, ujub, dan lain-lain. Amal yang secara lahir sama bisa bernilai sangat berbeda tergantung dengan niatnya. Misalnya, ada dua orang sholat tahajud. Yang satu, dia sholat tahajud karena ingin memamerkan kesolehannya, sedangkan yang satu murni beribadah kepada Allah, maka hasilnya jauh berbeda di sisi Allah. Kalau seseorang meniatkan amal karena untuk mencari ridha Allah, maka ibadahnya akan membawa kepada ma'rifatullah. Niat bisa bersembunyi di balik amal, bahkan terkadang kita secara tidak sadar sedang menginginkan pujian atau kedudukan. Maka kita seharusnya bermuhasabah atau berintrospeksi terhadap niat, karena itu sangat dianjurkan secara terus-menerus. Al-babul khamis, babut dzikr. Bab yang kelima yaitu bab tentang zikir. Ij'al qalbaka qiblata lisanik, jadikanlah hatimu sebagai kiblat lisanmu. Wash'ur 'inda dzikr al-haya'ul 'ubudiyah wa haibatur rububiyah,
Rasakanlah ketika berzikir kepada Allah, rasa malu dan adanya rasa takut. Wa'lam bi anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra qalbik. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui rahasia hatimu. Wa yara dhahira fi'lik. Dan Allah melihat perbuatan kita. Allah melihat apa yang kita lakukan. Wa yasma' najwa qawlik. Dan Allah mendengarkan perkataanmu. Faghzil qalbak bil husni wa awqid fihi narul khawf. Cucilah hatimu dengan kesedihan. Wa awqid fihi narul khawf. Dan nyalakanlah apimu dengan rasa takut. Fa idza zala hijabul ghaflah an qalbik kana dzikruka bihi ma'a dzikri. Maka apabila telah hilang hijab ghaflahmu di hatimu, maka zikirmu itu bersama dengan zikirnya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang paling besar. Li'annahu dzakaraka ma'allawina anka. Zikirnya Allah kepadamu bukan berarti Allah tuh butuh kepada kita. Wa anta dzakartahu ma'al faqri ilaih. Sedangkan kita berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah dengan perasaan butuh terhadap Allah. Faqala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Firman Allah yang artinya dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang. Fayakunu itminanul qalbi fi dzikrillah lahu wa wajiluhu fi dzikrihi lillah. Maka dijadikan tenangnya hati ketika mengingat Allah dan perasaan takut untuk mengingat Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Jadi, jadikanlah hatimu sebagai kiblat lisan dan rasakan di saat zikir perasaan malu menjadi hamba yang memandang kehebatan ketuhanan. Allah mengetahui rahasia hati dan mendengar bisikan apa yang kita katakan. Jadi Allah tuh mengetahui apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Cucilah hati Anda dengan rasa sedih dan nyalakan dengan api ketakutan. Jika hijab kelalaian telah tersingkir dari hatimu, maka zikir kepada Allah akan muncul bersamaan dengan zikirnya. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati akan merasa tenang. Zikirnya Allah kepada kita bukan berarti Allah butuh terhadap kita, justru kita berzikir kepada Allah karena kita merasa butuh terhadap Allah. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Yang berarti dengan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah hal yang lebih besar. Dijelaskan juga dalam surat Al-Anfal ayat 2, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Wa dzikru dzikron. Dzikir sendiri terbagi menjadi dua. Dzikrun khalis bimuwafaqatil qalbi. Dzikir khalis atau murni dengan kesesuaian hati fi suqutin nadhri ila ghairillah, dalam menggugurkan segala pandangan kepada selain Allah. Wa dzikrun shafin bi fana'il himmah 'anid dzikr. Dan dzikir shaf dengan memfanakan segala semangat daripada dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'in 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Jadi di sini dijelaskan zikir sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zikir al-khalis dan yang kedua yaitu zikir as-safi. Zikir al-khalis adalah zikir yang dilakukan oleh seorang hamba atas dasar kesesuaian hati untuk melenyapkan selainnya. Sedangkan zikir as-safi
adalah zikir yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tebulnya himmah dalam zikirnya. Rasulullah bersabda, "La uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsi." Yang artinya, aku tidak dapat menghitung pujianku atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Bab sadis, bab syukur. Bab yang keenam yaitu bab tentang syukur. Wa fi kulli nafsin min anfasil 'abdi ni'matun lillah. Dan bagi tiap-tiap nafas dari nafas-nafas seorang hamba adalah nikmat dari Allah. Tatajaddad 'alaihi yalzamuhul qiyama bi syukriha. Yang nafas itu terus diperbaharui atas hamba tersebut. Yalzamuhul qiyama bi syukriha. Yang mana kita harus bersyukur atas nikmat nafas itu. Wa adna syukri an yarun ni'mata minallahi ta'ala. Dan serendah-rendahnya kita bersyukur kepada Allah, yaitu di mana kita melihat bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Wa yardha bima a'ta, dan ridha atas apa yang diberikan Allah. Wa la yukhalifuhu bi syai'in min ni'amih, dan tidak menyelisihi Allah dengan sesuatu dari nikmatnya Allah. Wa tamamu syukri fil i'tiraf bi lisani sir. Adapun kesempurnaan syukur yaitu ia mengakui dengan lisan hatinya atau mata hatinya annal khalqa kullahum, bahwasanya seluruh makhluk yu'ajizuna an adai syukrihi ala asghari juz'in min ni'amihi. Seluruh makhluk tidak akan mampu untuk bersyukur atas bagian yang terkecil dari nikmatnya Allah. Wa in balahu ghayatal majhud, meskipun ia telah mengerahkan semua usaha atau segenap usaha yang paling maksimal. Li'anna at-tawfiq li syukri ni'matun haditsatun yajibu syukri 'alaiha. Karena kemampuanmu untuk bersyukur itu merupakan nikmat yang wajib kita syukuri atas nikmat itu. Fa yalzamuka 'ala kulli syukran ila ma la nihayatalah. Maka wajib bagimu bagi setiap kesyukuran yang engkau syukuri terdapat syukur lagi kepada apa yang tidak ada ujung dan batasnya. Fa idza tawallallahu al-'abda hamala anhu syukra. Jika Allah sudah mengurus hambanya, maka Allah akan tanggung kesyukurannya. Faradhiya anhu biyasir, dan maka Allah ridho walaupun usahanya hanya sedikit. Wa hatta anhu ma ya'lam annahu la yablughu wa yudha'ifu. Dan Allah turunkan dia dari apa yang Allah tahu bahwa dia tidak mampu. Wa ma kana 'ata'u rabbuka mahdhura. Tidaklah pemberian Allah itu ada yang bisa mencegah. Jadi setiap hembusan nafas seorang hamba adalah nikmat dari Allah, dan nikmat itu selalu fresh. Nikmat nafas itu selalu diperbaharui oleh Allah. Jadi kita itu selalu menghirup udara yang itu tuh baru, nggak yang bekas gitu. Untuk itu seorang hamba wajib mensyukurinya. Seorang hamba wajib bersyukur atas nikmat nafas itu tadi. Syukur yang paling rendah tingkatnya adalah menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah, yaitu dengan rela menerima nikmat yang diberikan oleh Allah serta tidak mengingkarinya. Adapun bentuk sempurnanya syukur adalah dengan pengakuan bahwa seluruh makhluknya tidak akan mampu mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, meski melalui upaya yang relatif besar atau upaya yang maksimal. Mengingat tumbuhnya taufik untuk mensyukuri nikmat itu sendiri merupakan nikmat yang wajib disyukuri, maka setiap syukur
wajib disyukuri. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu wajib kita syukuri. Begitu seterusnya, hingga tidak ada batas akhirnya. Apabila Allah mengasihi seseorang, Dia akan memberikan kepadanya kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu tadi. Merasa rela berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah itu tadi, sebab dia yakin bahwa sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, pada hakikatnya tidak dapat diimbangi rasa syukurnya seorang hamba. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 20, "Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura", yang artinya, dan kemurahan Tuhanmu itu tidak dapat dihalangi. Bab sabi' babul libas. Bab yang ketujuh yaitu bab tentang pakaian. Al-libas ni'matun minallah ala abdi. Pakaian adalah nikmat dari Allah atas hambanya. Yasturu bihil basyara, yang dengannya menutupi kulit. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Wa khairu libasika ma la yushghilu sirraka 'anillahi ta'ala, dan pakaian terbaikmu yaitu pakaian yang tidak menyibukkanmu dari Allah. Fa idza labista thawbaka fadhkur mahabbatallah as-satra 'ala 'ibadi. Maka kalau engkau pakai pakaianmu, maka ingatlah cintanya Allah, yaitu dengan menutupi aib hambanya. Fala tafdaha ahadan min khalqihi bi'aibi ta'lamahu minhu. Jika Allah suka menutup aib hambanya, janganlah engkau buka aib hambanya yang engkau tahu. Washtagil bi'aibi nafsik, dan sibukkanlah dirimu dengan aib dirimu sendiri. Fastur bidawamil ittirar ilallah ta'ala. Maka tutuplah aib tersebut dengan terus-menerus memohon kepada Allah Ta'ala fi tathhirihi, untuk menyucikannya. Fa innal 'abda idza nasiya dambahu kana dzalika 'uqubatalah. Karena sungguh seorang hamba kalau lupa akan dosanya, 'uqubatalah, maka itu adalah tanda hukuman bagi seorang hamba itu sendiri. Wasdada bihi juz'atan 'alal ma'asi, bahkan bertambah keberaniannya dengan sebab lupa atas kemaksiatannya. Walawin tabaha min ruqdatil ghaflah lanasaba dunubihi baina 'aina qalbi nasban. Kalaupun dia sadar daripada tidurnya, pasti muncul dosa-dosa yang telah diperbuat di hadapan mata hatinya dengan sebenar-benarnya. Wala baka alaihi yuhifuni sirri, dan pasti dia akan tangisi dosanya dengan mata hatinya. Wastaula alaihi alwajal, maka dia akan dikuasai oleh rasa takut atau khauf. Fadzaba haya'an min rabbi, maka dia melebur karena rasa malu terhadap dosanya itu kepada Tuhannya. Wa ma dzamal 'abdu yarji'u ila hauli nafsihi wa quwwatiha. Maka selama seorang hamba kembali merujuk kepada kemampuan diri dan kekuatannya, in qata'a an haulillahi wa quwwatihi, maka ia akan terputus dari kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fatrah himmataka baina yadayil khauf war raja. Buanglah himmahmu atau keinginanmu antara harap dan cemas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam kitab Minhajul Arifin ini dijelaskan bahwa pakaian adalah nikmat Allah bagi setiap hambanya sebagai kulit pelindung dari segala gangguan. Dan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian yang takwa, pakaian yang tidak membuat seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia memakai baju, maka hendaknya ia ingat bahwa Allah mencintai orang-orang yang menutup auratnya, sehingga tidak seorang pun
mengetahui cacat yang menghinakannya. Oleh sebab itu, seseorang hendaknya sibuk dengan cacatnya sendiri, menutupi sambil menyucinya dengan penuh kepasrahan kepadanya. Jadi, jika kita tahu aib saudara kita atau seorang hamba yang lain, kita harus menutupi aib itu. Jadi kita tidak mengumbar aib itu, karena Allah saja menutup aib kita. Jadi kita harus menutupi aib dari saudara kita yang kita ketahui. Seseorang yang lupa dosanya tidak lain itu adalah hukuman, sebab dengan kelalaiannya itu dia akan mengulanginya lagi. Jadi jika seorang hamba lupa akan dosanya, itu adalah hukuman dari Allah karena kelalaian itu, karena dosanya itu. Dengan kelalaiannya itu, dengan seorang hamba lupa akan dosanya itu, dia akan mengulangi dosa itu secara terus-menerus. Jika dia menyadari dosa yang pernah dia lakukan, hendaknya dia letakkan di depan kedua mata hatinya dengan selalu menangisinya karena malu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seseorang mengandalkan kekuatan dirinya, dia akan terputus dari kekuatan Allah. Oleh karena itu, letakkan cita-citamu di atas perasaan takut dan harapan. Firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Al-Babut Tsamin, bab yang ke-8, Babul Qiyam, itu bab tentang bangun tidur. Fa'idha qumta min firashik, maka apabila engkau bangun dari tempat tidurmu, fa'aqim qalbak an firashil batalah, maka bangunkan juga hatimu dari kemalasan. Al-batalah, kemalasan. Firashil batalah. Wa ayqif nafsaka an naumil jahalah, dan bangunkan jiwamu dari tidur panjang kebodohanmu. Wanhad bi kullika ila man ahyak, dan bangkitkanlah dengan seluruh dirimu kepada siapa yang menghidupkanmu. Waradda ilaika nafsak, dan telah mengembalikan nafasmu. Wakum bifikrika an harokatika wa sukunika, dan bangkitlah dengan pemikiranmu terhadap gerak dan diammu. Was'ad biqalbika ilal malakutil a'la, dan naikkanlah hatimu kepada alam malakut yang tertinggi. Wala taj'al qalbaka tabi'an li nafsik, janganlah kau jadikan hatimu mengikuti nafsumu. Fa innan nafsa tamiru ilal ard, yang cenderung menoleh ke bumi, ke bawah. Wa qalbu yamiru ilas sama, sementara hatinya menghadap ke atas. Wasta'mil qaulallah azza wa jalla, dan gunakanlah firman Allah azza wa jalla, ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus shalih yarfa'an, kepadanya lah naik kalimat yang baik dan amal yang soleh yang akan mengangkatnya. Jadi di sini dijelaskan jika seseorang hamba bangun dari tidurnya, hendaknya dia bangun pula hatinya dari kelalaian dan jiwanya dari kebodohan. Bangkit dengan totalitas diri menuju zat yang menghidupkannya, dan kepadanya orang harus mengembalikan jiwanya. Bangun dengan pikiran dalam segala gerak dan diamnya, naik bersama hatinya ke alam malakut yang tinggi. Alam malakut yaitu alamnya para malaikat. Lanjut, tidak menjadikan hatinya mengikuti nafsunya yang cenderung menoleh ke bawah, sementara hatinya menghadap ke atas, ke langit. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u.
kepadanya ucapan-ucapan baik dalam amal soleh itu naik. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 10. Bab tasya' bab siwak. Bab yang ke-9 yaitu bab tentang siwak. Wasta'milis siwak, gunakanlah siwak, fa innahu madharatun lil fami mardatun lirabbi. Karena siwak itu pembersih bagi mulut yang membuat ridhonya Allah. Wa tahhiru zahirak wa batinak an danasil isaah. Maka sucikanlah lahir dan batinmu dari najis dan keburukan. Wa akhlis a'malak, dan ikhlaskanlah amalmu, anka dari riya wal ujub, daripada kekotoran riya dan ujub. Wa adli qalbak bi safi dzikri, dan bersihkanlah hatimu dengan kejernihan dengan mengingat atau senantiasa berzikir kepada Allah. Wad'a anka ma la yanfa'uk bal yadurruk, dan tinggalkanlah apa yang tidak bermanfaat bagi dirimu, bahkan yang membahayakanmu. Jadi di kitab Minhajul Arifin ini kita dianjurkan untuk memakai siwak. Siwak itu adalah pembersih gigi dari kayu siwak. Karena siwak dianggap mampu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho dari Allah. Selain itu, siwak juga mensucikan lahir batinnya dari najis dan keburukan, dan seluruh perbuatannya bebas dari kotoran riya dan ujub. Menerangi hatinya dengan zikrullah atau berzikir kepada Allah, dan meninggalkan segala bentuk amalan yang tidak mendatangkan manfaat apalagi yang membahayakan. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memakai siwak karena siwak dianggap mampu membersihkan mulut kita dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak ini juga mensucikan lahir dan batinnya diri kita dari najis dan keburukan-keburukan yang ada pada tubuh kita. Jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang kitab Minhajul Arifin dari Muqaddimah Al-Mu'allif sampai dengan bab yang ke-9 yaitu siwak. Jadi, kitab Minhajul Arifin ini adalah salah satu karya yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau biasa dikenal sebagai Imam bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama termuka dalam bidang tasawuf. Kitab Minhajul Arifin ini terdiri dari 27 bab yang menguraikan secara singkat cara seorang murid menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai derajat arifin, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Berbeda dengan beberapa kitab tasawuf lainnya, kitab Minhajul Arifin ini tidak menekankan pada praktik wirid tertentu, melainkan lebih fokus pada penyucian hati dan penerapan ajaran tasawuf dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya dalam bab qiyam. Dalam kitab ini Al-Ghazali mengajak pembaca untuk membangunkan hati dari kelalaian seiring dengan bangunnya tubuh dari tidur. Latar belakang penulisan kitab Minhajul Arifin ini berkaitan erat dengan perjalanan spiritual dan intelektual Imam Al-Ghazali serta perkembangan ilmu tasawuf pada masa itu. Di antaranya, yang pertama, keresahan Imam Al-Ghazali terhadap formalisme agama. Imam Al-Ghazali hidup di masa ketika ilmu agama cenderung dikuasai oleh aspek formal, ibadah lahiriah, dan perdebatan teologis atau fikih yang kering dari ruh spiritualitas. Imam Ghazali merasa bahwa banyak orang yang mempelajari agama hanya untuk tujuan duniawi dan bukan untuk mengenal Allah. Yang kedua yaitu pencarian jalan spiritualitas yang sejati. Setelah mengalami krisis eksistensial dan intelektual, Imam Al-Ghazali meninggalkan karir
karir akademiknya di Baghdad dan mengembara selama bertahun-tahun untuk mencari kebenaran sejati. Lalu beliau memperdalam ajaran tasawuf dan mulai menulis karya-karya tasawuf termasuk kitab Minhajul Arifin ini. Jadi kitab ini ditulis sebagai panduan bagi para murid dan penempuh jalan tasawuf agar bisa membentuk diri menjadi seorang arif. Bahasanya sederhana, isinya ringkas, dan langsung pada inti amalan serta akhlak yang harus dimiliki seorang penempuh jalan ruhani. Al-Ghazali ingin menekankan bahwa ilmu agama harus membawa pada perubahan perilaku dan kedekatan kepada Allah. Kitab Minhajul Arifin ini adalah contoh yang konkret atau yang sesuai dari pendekatan ini dengan menyatukan aspek syariat, tarekat, dan hakikat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk Petuah Al-Muridin tadi, di dalam bab pertama dijelaskan bahwa penjelasan ini, Petuah untuk Al-Muridin ini berkisar atas 3 dasar, yaitu khauf, takut, ar-raja, harapan, dan hub, dan cinta. Dan khauf adalah cabang dari ilmu, ar-raja adalah cabang dari keyakinan, dan hub adalah cabang dari ma'rifah. Dan tanda takut dari khauf adalah al-harb, lari, dan tanda dari roja adalah at-talab, yang artinya permohonan, dan tanda dari al-hub adalah lebih mengutamakan sang kekasih. Lalu perubahan hati tadi dijelaskan melewati 4 hal, yaitu rofa yang artinya meningkat, fath yang artinya terbuka, khofat yang artinya turun, dan waqfun yang artinya berhenti. Jadi rofaknya hati, meningkatnya hati bisa dicapai dengan berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Dan fath dengan rela atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Khofat adalah apabila hati sibuk dengan selain Allah. Jadi kita merasa bahwa hati kita itu sibuk dengan urusan keduniawian, contohnya. Pokoknya sibuk dengan hal selain kepada Allah. Dan waqfun jika hati mengingatnya. Tanda-tanda rofa tadi ada 3, yaitu terciptanya keserasian, hilangnya perbedaan, dan munculnya rasa rindu. Dan tandanya terbukanya hati juga ada 3, yaitu tawakal, jujur, dan yakin. Tanda khofat juga ada 3, yaitu ujub, riya, dan kikir. Dan tandanya waqfun juga ada 3, yaitu hilangnya kenikmatan atas ketaatan, tidak adanya kepahitan dalam berbuat maksiat, dan campurnya yang halal dengan yang haram. Lalu tentang niat. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu harus disertai dengan niat. Niat bisa berjalan dengan grafik yang berbeda, tergantung kondisi dan waktunya, kondisi kita dan waktu kita. Lalu pikir. Kita harus menjadikan hati kita sebagai kiblat untuk berzikir kepada Allah, harus senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir tadi dijelaskan ada 2, yaitu zikir kholis dan zikir as-sofi. Zikir kholis atau zikir yang murni adalah zikir yang dilakukan oleh seorang hamba atas dasar kesesuaian hati untuk melenyapkan selain Allah. Sedangkan zikir as-sofi adalah zikir yang dilakukan dengan leburnya himmah atau ketertarikan dalam zikirnya. Lalu syukur. Di sini dijelaskan bahwa setiap hembusan nafas dari seorang hamba itu adalah nikmat dari Allah, dan nikmat itu selalu fresh, selalu diperbaharui oleh Allah. Jadi kita meniup oksigen setiap harinya itu
bukan yang bekas, tapi kita selalu mendapatkan nikmat yang baru dari Allah, yaitu berupa nafas itu tadi. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Salah satunya itu tadi, yaitu bernafas. Dan yang terakhir yaitu tadi siwak. Kita di sini dianjurkan untuk memakai siwak karena dianggap mampu membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan yang saya lakukan selama menjelaskan kitab Minhajul Arifin ini. Semoga apa ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk banyak orang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.